Ini kan dalam di abah kado paras itu kan ada nembus nafsu. Nah, Ya, dipuasain terus sampai beres. Nah, udah beres, udah selesai. Lulus, sudah. Saya kategori yang belum nembus nafsu saya. Oh iya, saya belum nembus nafsu. Nah, ketika mereka sudah nembus nafsu, saya kan kadang begini ya, suka nakal juga cara berpikir. Apa keuntungan yang bernembus nafsu? Saya melihat mereka biasa-biasa aja. Harapan saya kan ada perubahan, baik perubahan moral, perubahan beribadah mereka, laduniahnya gitu kan, hatirnya sudah perasaan, begitu-gitu aja, gitu kan. Kita kadang-kadang kan bertanya-tanya. melakukan sesuatu itu juga butuh taksir, butuh hadiah. Artinya kamu berpuasa berapa? Efek lah, ada efek. Oh iya, efeknya alhamdulillah. Intelektualnya, kecerdasan rohanianya juga begitu-begitu aja. Maka saya bilang, oh iya, saya belum nafsu nih. Maka tidak ada gahiran saya menebus nafsu itu, saya melihat pelaku-pelaku penebus nafsu, perasaan nggak ada perubahan. Di situ kan ada irodah tetap. Sementara kemarin mengenai kelenyapan seseorang, fananya seseorang itu harus lenyap dari makhluk, lenyap dari dirinya, lenyap dari keinginan. Ketika kita masih punya keinginan, apalagi dzikir ditukar dengan penebusan nafsu, mahal. Jadi Rasulullah ya lanjut bin nafsi wahwaliha. Bismillahirrahmanirrahim. An-nurul asyir utawi iku cahaya kang kaping 10 fin nafsi ing dalam nafsu wa ahwaliha lan pira-pira tingkah nafsu. Wa qala radhiyallahu anhu innama huwa Allah wa nafsuka. Innama angin pestine huwa ya huwa iku Allahu Allah azza wa jalla. Wa nafsuka lan awak sira. Wa antalan utawi sira iku al mukhatabu, iku kang den khitabi. Wa nafsu lan utawi nafsu iku ditullah, iku lawane Allah. Wa adu wa tahu. Wa adaw wa tahu. Ada tasdid. Iya amat. Kurang mahal gitu lah. Wa adaw wa tahu. Aduun wa adaw wa aduwatu wa aduwatu ay aduwullahi ta'ala bil isyarati ila khilafi amri wa aduwah wa aduwatu. Coba ayat itu tasrifannya. Ada aduwah, ada kan ada watun ada ya'du adawah adawah ada gitu. Itu kata ini orang tinggal lagi adalah adima ada ya'du aduan rokado lari ada ya'du adaan udwanan dolim al-mad'awuna ada yu'adi ida wa mu'ada qasama adharul hik alam. Cuman di sini kita di dia gesarua sarah neta. Naskah eta kumaha coy? Oh tasdina. Ma ain dal wau ha aduwahu. Nanti ngali. Wa aduwahu di dia maki. Wa aduwahu la'alla shawab. Fi nuskhoh lah dalam naskah lain aduwahu. Wa fi nuskhin. Fi nuskhotin. Wa aduwahu. Wa adu
ziddullahi wa aduwuhu gitu. Ya. Nah, waduhu. Waduhu lan musuhe Allah. Wal asya lan utai pira-pira perkara kula yuskabi asya iku tabiatun anut lillahi maring Allah azza wa jalla. Fahiya mengko utawi asya iku lillah. Iku kedue Allah azza wa jalla apane khalqan ciptaane. Memilkan lan kepemilikane. Hakikatan karena hakikatan apane hakikate walin nafsi lan kedua nafsu tabiatun wal asya'u kullu halin nafsi mahya walin nafsi iddi'aan iddi'an wa tayammunan. iddi'aan wa tayammunan. Kemudian dia walin nafsi iddi'aun berarti jumlah baru. Fahiya lillahi azza wa jalla, bukan situ ya, wal asyar. Walin nafsi lan ikut tetap kedua nafsu iddi'aun jadi biasa salah jabar jerteh utawi pengaku-ngakuan watayamunan tayamun jadi dia tamanin tuh Ngarep-ngarep. Wastaimana ayat tabarroka bih. Jadi kalau tamanin jelas, tamanin berarti berangan-angan. Kayaknya ini yang cocok nih. Iddi'aun wa tayammunun. Dia di coy. Di situ tayammunan apa tamanin? Tamanin ya. Cocok. Kalau tamanin jelas, kalau tayamun itu tabaruk, mengambil berkah, ya. Iya, Itu ya. cocok amat. Ya. Wa syahwatun syahwat, nafsu itu punya syahwat. Waladzatun dan kelezatan bimulabasatiha dengan pelaksanaan atau pengikutan kepada nafsu. Atau bercampur ya mulabasah itu. Fa'idha wa fakta siap. Nah, redaksi ini innama huwa Allah wa nafsuka. Ya. Huwa ya Allah dan dirimu gitu. Iya. Wa antal mukhatab. Iya. Wa nafsu. Oke. Didullah. Siap. Jadi di sini ada 3. Berarti ada 3. Ada 3. Kamu, Allah dan nafsu. Kamu Allah dan nafsu. Iya gitu maksudnya. Kamu, Allah dan nafsu. Sementara nafsu ini musuh Allah. Musuh Allah. Lawannya Allah. Wal asya kulluha tabi'atun lillah. Semua urusan itu hanya mengikuti Allah. Fahiya lillah. Semua urusan itu hanya untuk Allah. Khalqan, secara penciptaan, milkan, kepemilikan, hakikatan. Lalu nafsu punya siapa yang buat? Allah. Wali nafsi iddi'a'an wa tayammunan. Nah, karakter dari nafsu gitu. Oh. Paham. Dia diciptakan oleh Allah. Diciptakan, nafsu juga sama punya. Betul. Iya, huwa Allah wa nafsuka. Nah, redaksi di bawah wali nafsi iddi'a'an wa tayammunin. Itu kan bacanya ya. Wa tamanin. Tamanin. Ta mim nun, tamanin. Tapi di sini catatan kakinya tayamun juga ya. Nah, eta ari tayamun mah artina tabarroka, mengambil berkah. Wa bi roye wa taimana ayat tabarroka bi. Kan kurang sinkron teh kayaknya. Tamanin ya. Tamanin. Jadi dia tamanin di sarah nanti ya. Jadi aun wa tamanin li husuliha untuk bisa mendapatkan tadi pengakuan tadi. Kata tanglim itu malam nuqabil nadimna. Ya, eta. Tidak membanding-bandingkan. Nah, Kamu akan menyasar. nah eta.
Nah, oke, lanjut. Ini tadi dulu nih ya, agak sedikit ini nih, bikin puyeng. Allah juga yang menciptakan. Betul. Tapi karakternya Allah ciptakan Karakter dari nafsu itu pengakuan pasti. Terus ada angan-angan, ada syahwat, ada kelezatan ketika mula basah. Nah, ketika berinteraksi dengan nafsu itu. Kita bersenyawa ya. Nah, ketika antara nafsu dengan diri kita itu bertenggelam gitu kan. Nah, oke, faida terus. Faida wafaqtal haqqa azza wa jal fi mukhalafati nafsi wa adawatiha kunta khasman lahu ala nafsik. Ketika faida wafaqta nalikane nyocoki sapa sira al haqqa azza wa jal ing Allah taala fi mukhalafati nafsi ing dalem ngelawan nafsu wa adawatiha lan musuhi nafsu kunta mongko ana sapa sira iku khasman musuh sapa sira lahu duwe nafsu ala nafsika ing atas awak dhewe sira awak sira kama kedene barang qala kang dawuh sapa Allah azza wa jalla li Daud alaihi salam ya Daud Daud sini ya Daud Daud al ubudiyatu utawi penghambaan diri iku antakuna iku yen to ana sapa sira khasman li ala nafsik. Khasm itu kan musuh ya? Atau lawan. Antakuna yang to ono ya ubudiyah ya. Ubudiyah. Khasman iku lawan li kedua ingsun ala nafsika ing atase nafsu sira atau awak sira. Tahaqqaqat mongko dadi nyoto hina idin ing dalam mengkono-mengkono waktu apa muwalatuka apa mualah penguasaan nih menjadikan Allah itu penguasa atau yang diikuti tidak atau ketundukanmu kepada Allah wa ubudiyatuka lan penghambaan diri sira lahu maring Allah azza wajal wa tatka lan nekane ing sira apa al aksamu pira-pira bagian hanian hale non hanita tenang hanian tenang marian entah enak tuh sama ndak tuh nak tuh mandi tuh hanian marian non eta Oke. Ya haniannya. Ini amari'a. Nah eta. Hanian ma ieu. Falsam takuna li khasman enak sih ya. Mutayyaban. Mualah itu mahabbah ya kayaknya. Mualah itu mahabbah artinya. Mahabbat. Ya, mahabbah. Cinta. Hanian sa'ighon. Lewat hamidan. Terpuji. Berarti hanian marian. Hanian ngeunah marian. Apa? Terpuji. Hamidan. Mana can? Marian. Panjang tuh ya. Kek. Amro'atni puas ya amro'an ya panjang ya amro'ani ta'amu imro'an ta'amun mumbri'un mari'ati ta'amu bil kasri istamro'tuhu itu tasrifan penggunaan kata di Arab nah, tapi di sini mari langsung ya istiqoq doang ya istamro tahu hani ahada ta'am wa akalna hada ta'am hatta hani ya enak syabi'na wa mari'ati ta'am pas puas tenang puas mari'an ya hati amat dengan eta wa anta azizun mukarramun mutayyaban hale dan apa gawe bagus ya gawe enak lah intinya ngeunah be wa antara utawi sira iku azizun iku kang mulya mukarramun kang den muliakan
Wa khadamat kal asya'u wa khadamat kalan khidmah ing sira apa al asya'u pira-pira perkara kulluha yes kabeh asya. Wa azzamat kalan ngagungaken apa asya ing sira fakhamat kalan tegese ngagungaken apa asya ing sira li annaha karena temen setuhni asya bi ajmaiha kelawan sakabeh asya iku tabiatun iku ngikuti li rabbiha maring pangerane asya azza wajal. Muwafaqatan karena tabiatun muwafiqatun nyocoki lahu maring Allah Rabb atau rabbiha muwafiqatun nyocoki. Idh huwa krana huwa ta Allah iku khaliquha penciptane asya wa mensyuha lan tegese pencipta asya wa hiya lan hale utawi asya iku muqirratun apa ikrar mengakui lahu kedua Allah bil ubudiyati kelawan penghambaan diri. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna hadi tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Temen setuhne saking lan wa im min syai'in lan ora ana saking suwiji-wiji in artinya nafi ya. Wa in min syai'in lan ora ana saking suwiji-wiji illa yusabbihu angin tasbih apa syai' bihamdihi kelawan muji Allah. Walakin lan tetapi ini la tafqahuna ora padha ngerti sapa sira kabeh tasbihahum ing tasbihe syai'. Innahu tamastuna Allah kana ana sapa Allah iku haliman kang maha bijaksana ghafuron turdat kang maha pengampun. Tah halim nu dibahas nu urang risuk ya. Ayat kurunahu padha dzikir sapa asya ing Allah wa ya'budunahu lan padha nyembah sapa asya ing Allah. Wa qala Allahu azza wa jalla wa qala la faqala mongko dawuh sapa Allah lah kedue asya wal ardi lan kedue bumi iktia teko sapa asya lan ard tauan kelawan taat au karhan atau kepeksa qala ta mongko ngucap sapa asya lan ard ataina ta'i asya mah ketika diperintah langsung taat ataina teko sebesar ta'in hale taat kabeh fal ibadatu Nah ini masalah ini nih, musuhnya nih yang saya agak sedikit. Fal ibadatu mongko ta ibadah, kulul ibadah yuskabe ibadah. Iku fi mukhalafatika li nafsika, iku tetep ing dalam perlawanan sira maring awak dhewe sira atau nafsu sira wa hawa kalan hawani sira. Qala Allah taala wala tattabi'il hawa, aja ngikuti sapa sira al hawa ing hawa nafsu fayudillaka mongko penyesataken apa hawa ing sira an sabilillah saking jalan Allah. Wa qala azza wa jalla Daud. Yang pas nu awal di heula buku maha lanjut bae. Nah, ini kan yang masih trouble nih. Nah, oke, siap. Lanjut tadi. Fa idza wafaqtal haq fi mukhalafatin nafs. Ketika kita ini sesuai atau menyesuaikan Allah yaitu dalam melawan hawa nafsu dan memusuhi hawa nafsu maka kunta khosman lahu ala nafsik. Nah. Jadi khosman itu ala biasanya takdiahnya itu khosoma ala. Nah, kayak kita buka ya kamus ya, artinya kalau khosman ala nafsik maka engkau itu adalah musuh dari nafsumu yang menguatkan Allah dan kamu menguatkan Allah gitu kan. Ada li ada ala kan biasanya kalau di fikih itu. Oke, kita buka dulu khosman ala, takdiahnya itu pakai ala biasanya. Kok ini khosman li ya. Nah tapi berarti kan musuh yang menolong Allah. Bukan musuhnya Allah, bukan, tapi musuh orang yang memusuhi nafsu. Khosman lahu ala nafsika. Coba bukan. Siap. Khosoma lahu. Iya, kayak
Aduh. Bro, punten, tolong ambilin Misbahul Munir tuh di tengah-tengah teh ya, di lemari bagian tengah, kalau enggak yang paling bawah atasnya. Misbahul Munir kitabnya modelnya kayak gini juga. Ada Allah. Nih, kan judulnya begini nih. Siap. Ada Allah, ada diri kita. Ini nih, jasad. Ya. Kemudian Ada nafsu. ada nafsu. Allah nafsu dan diri kita ya, manusia. Iya. Nafsu ini didullah, musuh. Yang mana nafsu ini? Maksudnya? Unsurnya, ini Kan sifatnya manawi, Kiai. iya, sifatnya manawi. Ya. Dia itu tenggelam di dalam diri kita. Ya, keinginan nafsu itu. Manawi. Yang sifatnya tentunya juga condongnya terhadap Negatif. negatif. Betul. Yang namanya nafsu mau gimana ya. Makanya kemarin itu ada nafsu lawamah, Ada amarah, lawamah, kemudian mulhimah. Amarah, Nah, lawamah, bagaimana dengan mulhamah nafsu dan mulhimah? seterusnya. Ada nafsu Tetap ngarana lagi nafsu-nafsu kene, Kiai. Yang nanti kan pada ujungnya itu kamilah masih belum itu. Kamilah masih ditebus. Sehingga ketika sudah ditebus, sudah selesai PR-nya, maka dia akan menjadi orang-orang yang khawas kamilin, yang mereka katakanlah hawa nafsu itu udah tunduk itu sama sekali. baru rodiyah. Iya. Rodiyah masih tingkatan ini kelima. Masih Jadi tingkatannya harus ditebus. Jadi kalau apa namanya, amaroh Pertama, tingkatan paling atas, lawama, bawahnya lawama, bukan yang kedua. iya, lawama. Lawamah kedua, Mulhimah ya kan? ketiga, Mulhamah tiga. Meskipun udah bagus sih sebenarnya. Terus mutmainah mutmainah, 4 ya. Kelima rodiyah. mardiyah, kamilah. Mardiyah, Kamilah. Kamilah tetap iya mah nafsu kene. Masih aya nafsuan. Sehingga perlu ditebus lagi nih kamilah, meskipun sudah kamilah. Ya. Meskipun dia itu memiliki sifat apa nih? Sifat-sifatnya ya. Ada uzlah, samat, sidik, i'anah, wafa, imtithal, amrillah. Tetap perlu ditebus, sehingga ketika sudah tebus, sudah selesai dia PR-nya dari nafsu. Ya kan? Sehingga para arifin tuh, para ahli sufi, bahwa nafsu ini memang harus dibunuh. Setuju-tujuhnya. Iya. Harus dibunuh. Harus tunduk. Cara dia membunuhnya itu harus digedor dengan kalimat la ilaha illallah ya. Iya. Salah satunya. Kan kalau zikir doang kan tanpa ada tadi tuh ya pelatihan ego, pelatihan hati supaya hati ini kuat. Itu kan zikir doang kan ada efeknya pasti gitu kan. Cuman kalau nggak dilatih ininya, menerima ujian, menerima cobaan dan seterusnya. Ya kurang bisa ini gitu. Ya, nggak ada asar. Betul, asarnya kurang kuat. Jadi lah. Untuk menebus hawa nafsu itu tadi kan dengan berbagai wirid. Ya. Apa setelah itu wirid itu dibaca kemudian selesai kah? Itu enggak, tadi itu masih tetap ada PR. Jadi dia tidak mungkin pindah dari amaroh kepada lawama, kecuali dari amaroh ini udah selesai. Itu. Dia tidak mungkin pindah dari lawama, tidak mungkin pindah kepada mulhama, kecuali nafsu lawama selesai. Tetap dan seterusnya. Jadi tingkatan-tingkatan gitulah. Baratnya orang yang naik tangga sekolah lah, kelas 1, kelas 2 gitu kan. Dia nggak mungkin naik kelas 2 kalau ujiannya nggak lulus. Jadi untuk menebus lawam apa tadi nafsu amarah ini juga butuh dilatih. Betul. Bukan hanya dengan apa tadi kalimat zikir kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Di pembahasan nafsu ya, di 75 halaman 75. Nah, kiri. Nah,
Tidak wasifatu al-bukhul wal khirsu wal jahlu wasyarru wal hasad wal ghadab wal khalas minha bil ismil awwal wa huwa qawlu la ilaha illallah wa adadu sabuna alfan. 70.000. Nah setelah itu kan ada doanya Allahumma inni ashtari minka nafsiyal ammarata bihada sab'ina alfan. Namanya juga nggak beli. Orang yang ngejual mau nggak? Ngejualnya ke kita. Nafsu ini saya tukar Dengan dikir 70.000. dengan dikir, nerima nggak Allah Ta'ala? Oke. Nafsu ini kita tukar nih, kita tebus. Kita tebus dengan kalimat Dengan kalimat la ilaha illallah, Allah Ta'ala nerima nggak? Kan belum tentu, Kiai. Berarti tetap ini harus mulazamah ya selama sifat-sifat bakhil, hiris, jahal, syar, ghadab masih ada terus aja. Terus baik. Jadi bukan cuman kapasitas dikirnya itu 70. Ya betul. Aturan dari Syekh Abdul Qadir gitu. Aturan dari Tuhan Syekh Abdul Qadir. Ini kan apa ibaratnya mungkin yang beliau temui saat itu murid-muridnya dan di tes ini lulus gitu kan. Kalau kita mah meren kurang sakit tuh. Nah, serasa sifat-sifat jelek ini terbunuh, baru kita pindah ke lawama. Penebusan nafsu lawama dengan dikir Allah ya. 60.000. Tariminkan nafsil lawama bihadai sittina alfa. Allah Rabbi. Kan belum apa ya? Iya kita dikir, membiasakan dikir untuk semalam dapat 20.000 aja masih belepotan ya. Kamu 70. Wah benar. Ternyata diri kok bukan manusia. Ramah hewan kene. Ternyata engkau bukan manusia. Iblis. Lah, gua ini orang. Nafsunya yang bilang orang. Oke, khosama ya. Penghalang itulah antara kita dengan Allah ya. Betul. Jika itu semuanya tertebus, apa yang tidak Allah berikan? Betul. Subhanallah. Kolang rokok hilang. Nanti khosama ya. Contoh aja dia. Al-khosmu. Khusum, hisam. Khosama rajul yahsum babi ta'iba idha ahkamal khusuma. Khosmun. Khosama khosman li. Kita lalu kalau kita mati sebelum nafsu itu ditebus, maka neraka ya? Ya, iya kan? Ini kan berlaku bagi semua orang kan? lah. Ya, kita mati hanya bermodalkan syariat, sementara nafsu tidak ditebus, ya neraka yang nebus. Iya kan? Kalau kita berkutat dalam syariat, syariat, sementara nafsu itu diabaikan dan dibenarkan, oh saya sudah ibadah, sudah jadi orang baik, bermasyarakatnya baik. Ya. Kan tetap udah cek kata Syekh Abdul Qadir kemarin itu. Oh, masih musyrik orang kayak gitu mah. Iya. Saya kurang apa gitu kan. Nah, eta. Keluarga saya udah jadi orang-orang semua tuh. Kan ini kan bertajalinya ke dunia gitu. Ya. Tapi dia mengabaikan nafsu itu. Tetap eta mah. Ya, apa nyembah patung yang ada dalam dirinya, eta mah. Yang akan menebus yang neraka gitu. Nah, itu iyalah. Selesai. Nah, tapi kan untuk urusan surga neraka kan itu urusan Allah. Kan iya. Bisa jadi Allah Ta'ala itu dengan rahmatnya dimasukin ke surga kan bisa aja. Itu mah haknya Allah Ta'ala mutlak. Ya. Tapi kan secara akademisi dulu ya, gitu. Ya, secara logika mah iya. Nah, jadi ya Daud al-ubudiyah itu antakuna khosman. Ubudiyah itu engkau bukan ubudiyah kayaknya. Antakuna engkau itu menjadi khosman ala nafsika, khosman li ala nafsik.
Engkau itu menjadi musuh atas nafsumu. Untukku. Kosman musuh bagiku ala nafsimu. Betul. Ala nafsika. Ala nafsika. Jadi seakan-akan ibadah itu adalah engkau menjadikan musuh atas dirimu untukku. Ya. Betul. Kalau kita ambil paham dulu. Jadi kalau dibaca yang manakah hawa nafsu itu kan tadi sampai 7. Ya, betul, 7 tahapan. Dan ini memang harus dibeli, gitu kan? Harus ditebus. Selama itu belum tebus, berarti nafsu tetap menjadi pemimpin kita. Ayo lo. Berat. Nah, makanya kenapa para arifin itu nggak pernah ngaku saya sudah selesai dari nafsu saya. Karena ada ketakutan, kekhawatiran. Ada kekhawatiran bahwa dalam dirinya masih ada nafsu ini. Sehingga daripada saya mengaku suci, lebih baik saya mengaku jelek. Itu. Seperti yang dilakukan oleh Syaikhullah Habsyaron itu. Meskipun ibadahnya segitu luar biasa, meskipun beliau wali, meskipun beliau seorang ahli thariqah, seorang mursyid, segala macam, ilmunya luar biasa, tetap aku nama, saya ini orang yang terburuk di muka bumi ini. Jadi tetap mereka nggak merasa aman, meskipun udah ditebus misalnya. Itu mah upaya kita sebagai orang yang pengen lepas dari nafsu. Tapi kan sisanya itu bagaimana? Itu kan. Baru ya tahaqqaqat hina idzin muwalatu lillahi wa ubudiyati lahu wa ubudiyatu tukalahu azza wa jalla. Sehingga ya kita sesuai atau cocok dengan Allah Ta'ala dalam melawan hawa nafsu, memusuhinya, dan kita bahkan menjadi musuh bagi nafsu. Nah setelah itu barulah kita pantas untuk menyandang mualatullah, dan kita pantas disebut sebagai hamba Allah. Setelah kita menjadi hamba Allah, nahun atat kal aksam hani'an mari'ah, bagian-bagian baik duniawi ukhrawi datang pada diri kita. Wa anta azizun mukarram, dimuliakan, mulia dan dimuliakan. Wa khadamat kal asya, nah, semua akan berkhidmat kepadamu. Berangan aku maha. Wa azamatka, semua ya, asya ya, semua benda, semua mengagungkan diri kita. Wa fakhamatka, sama mengagungkan kita. Karena apa? Karena asya semua yang selain nafsu ya. Semua yang di alam semesta ini, semuanya itu mengikuti Allah, sesuai dengan Allah. Karena Allah lah pencipta semua perkara tadi, dan wahya muqirratun lahu bil ubudiyah. Jadi orang mah eleh ku sapi, orang mah eleh ku tatangkala, orang mah eleh ku dunia, ku bumi, ku tanah, orang mah eleh semua makhluk ya, entah hidup atau mati. Orang kiai, kalau mereka mah pasti mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah Ta'ala, nurut Allah Ta'ala. Kita mah ada nafsu, melawan dulu. Nafsu yang melawan. Disuruh gini, kitanya malah, nah gitu. Disuruh A, kita milih B. Disuruh B, kita milih C. Jadi sengaja Allah buat ini nafsu, karakternya seperti itu. Ya. Allah buat ini nafsu sehingga dia apa dalam bahasa ini? Mulabasah. Tenggelam di dalam diri kita. Bisa saja itu nafsu mengaku Tuhan. Kan di ayat itu kan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau lihat wahai Muhammad?
seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Mempertuhankan hawa nafsu loh. Berarti kan menyembah Allah kan? Menyembah Allah, menyembah nafsu. Syirik. Dia sholat, dia beribadah. Sholat tapi syirik. Tapi dia mentuhankan nafsu. Iya. Iraha bener orang gitu. Nah, eta justru ketika kita bertanya kapan kita benernya, makanya jangan pernah ngaku bener. Akulah diri kita adalah orang yang salah secara terus menerus. Mau gimana ge? Karena hamba mak, bener nak ge. Selama hawa nafsu itu masih menggeliat gitu kan. Maka bebagian yang besar diberikan oleh Allah ini tidak akan tercapai. Iya. Gitu. Karena al-ubudiyah antakuna osmandi ala nafsi. Tapi mungkin amaroh, kemudian lawama, sudah 3 aja nih udah miang. Itu iya. Udah nyampe. Oh bagus. Udah nyampe 3 mah udah bagus nafsu. Nanti teh mulhamah. Karena udah ada qanaah, udah ada sakhawah, udah ada ilmu, udah ada tawadu, udah ada taubat, udah ada sabar dan lapang dada. Udah bagus. Komo kamilah. Komo di atasna kamilah. Khawasul khawas nama. Khawasul kamilin. Berarti sudah lagi bukan nafsu tuh Maya. Kalau sudah sampai dia mardiyah kan selesai tuh. Nafsu masih kamilah. Iya, di atasnya mardiyah. Dia ridho gitu kan. Dia ridho dengan apa yang dia terima, dengan apa yang ditentukan kepada Allah. Maka ketika seorang beribadah tetap sekalipun sudah rodia, berarti nafsu itu harus menjadi musuh. Masih ya kan? Makanya itu kayak siapa Syekh Ibnu Arabi itu punya syatranjul arifin. Syatron itu catur. Apa? La ilaha illallah. Ular tangga. Oke, kurang cokotnya. Ular tangga versi ahli tasawuf. Gimana? Itu memang ada proses manusia kan biasanya namanya ular tangga ya. Naik udah tinggi. Cus, turun lagi ke bawah. Itu. Bahkan yang angka 100 itu justru yang paling bahaya. Kita mau udah katakanlah melawan ghadab, melawan ujub, melawan ini itu sehingga ma'rifat, sehingga fana, sehingga khauf, roja dan seterusnya. Itu kan naik. Nah di puncaknya itu ternyata nanti muncul, makanya nggak ada titik aman di situ, kayak muter terus. Sehingga perlawanan terhadap nafsu itu akan selamanya ada sampai mati. Gitu. Nanti kita buka ya. Oke, tenang. Itu beliau punya kitab tadi Satronjul Arifin. Jadi ular tangganya para ahli ma'rifat. Jadi imkan aja seseorang yang telah berjalan dia menaki gitu kan sampai pada posisi kamilah pun ya itu kan udah tingkat tinggi gitu kan. Mungkin aja dia akan saat turun ke bawah. Mungkin, sangat mungkin itu. Jika memang tidak hati-hati. Betul. Dalam mengontrol nafsu. Nah makanya siapa Barsiso siapa satunya tuh? Ya Barsiso Bal'an bin Ba'uro. Bal'an bin Ba'uro. Kan gitu. Barsiso orang bagaimana ya? Dia bisa terbang sebenarnya. Bisa ngebelah langit, Pak. Tapi tetap karena ada nafsunya muncul lagi gitu kan. Ya akhirnya jatuh. Makanya nggak ada titik aman dalam kehidupan manusia itu. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Yakin itu maut. Maut. Bukan yakin. Bukan yakin.
Jadi bukan berarti setelah beres yang ditebus, udah selesai. Oh, ngena amat toh, Ki. Kita katakanlah pendidikan formal. Iya, akademis. Nah, akademis. Ya, jangan curhat di sini ya. Itu. Kalau Syekh Abdul Wahab Syaroni kan fa inna thariqa la sabata laha. Sungguhnya thariqah itu tidak ada titik aman. Thariqah. Tetap karena beliau itu kita ketika mengamalkan thariqah itu selalu butuh pembimbing dan thariqah itu sifatnya seperti itu, maka kita butuh pembimbing yang hidup. Betul, yang hissi. Jangan nak. Ya. Coba, saya pakai. Dari pemain situ ya. Kayaknya lagi ngaji. Jadi insan. Enggak mudah. Sana. Saya kira begini kan dalam di Abah Adu Paras itu kan ada nebus nafsu. Nah, Ya, dipuasain tuh sampai beres. Nah, udah beres, udah selesai. Lulus, udah. Saya kategori yang belum nebus nafsu itu. nah. Ripa kesana. Jadi setelah ada kholwat, ada nebus nafsu. Yang di bawah itu, yang di bawah. Sini. Duanya. Nggak apa-apa. Dari sana. Ada nebus nafsu. Asumsi saya, saya belum nebus nafsu. Nah, ketika mereka sudah nebus nafsu, saya kadang-kadang begini ya, suka nakal juga cara berpikir. Apa keuntungan yang bernebus nafsu? Saya melihat mereka biasa-biasa aja. Harapan saya kan ada perubahan, baik perubahan moral, perubahan beribadah mereka, laduniahnya gitu kan, hatirnya sudah perasaan, gitu-gitu aja, gitu kan. Kita kadang-kadang kan Tanya-tanya. melakukan sesuatu itu juga butuh taksir, butuh hadiah. Artinya kamu berpuasa berapa? Efek lah, ada efek. Oh iya, efeknya alhamdulillah saya terasa lega. Kemudian saya tidak terlalu mentuhankan dunia. Biar Allah yang atur kita. Artinya intelektualnya, kecerdasan ruhanianya juga rasanya begitu-begitu aja. Maka saya bilang, saya belum nafsu nih. Maka tidak ada gairah saya menebus nafsu itu, saya melihat pelaku penebus nafsu, perasaan nggak ada perubahan. Ya. Jadi maka saya antar dulu. Dikira saya pekerjaan ini setelah beres, ya udah selesai kan. Cuman 7 hari saya bilang, apa susahnya? Tapi ternyata kan bukan itu intinya. Terus continuous ya. Siang malam sampai mati. Nah, sekarang begini, kita tidak ada akademisi, kita tidak pakai. Ya Allah, Allahumma ini astari nafsi dengan dikir berapa tadi? Sabiin alfa. Tidak pakai itu. Tapi kita mulazamah dikir terus setiap malam. Mau khusyuk ataupun tidak. Terus kita gedor tuh ding hati agar selalu ingat pada Allah. Terus kita ikuti, kita pahami keilmuan ini, kita resapi, kita renungi, ya, ditenggelamkan di dalam diri. Tapi kita tidak butuh. Tapi dengan berangsur-angsur, nafsu itu kemudian juga kalah dengan ilmu. Kira-kira bagus. Katanya berangsur-angsur. Meskipun niatnya ya kurang bagus, ya bukan kurang bagus sih bagus. Cuman kalau mengejar kesempurnaannya kurang juga. Artinya di situ kan ada irodah tetap. Sementara kemarin mengenai kelenyapan seseorang, fananya seseorang itu harus lenyap dari makhluk, lenyap dari dirinya, lenyap dari keinginan. Ketika kita masih punya keinginan, apalagi dzikir ditukar dengan penebusan nafsu, mahal.
Itu kan mikir baik Ya, guys. ya udah, kalau mau dikir. Jadi kesimpulannya maksudnya kita kan ambil natijah nih. Jadi kalau mau dikir ya udah dikir aja. Iya. Jangan nyerepet ke sini nyerepet ke sana gitu. Eta benar. Jadi biarkan alam yang, kalau saya kan bahasanya biar alam ini yang menetikan makom kita gitu kan. Udah dikir aja. Tanpa ada tujuan nembus nafsu, tanpa ada tujuan apa. Betul. Pasti ke ayat, pasti. Iya, pasti ada ta'asar kan. Pasti. Kita berusaha untuk ikhlas gitu kan, Nah. memaksakan diri untuk ikhlas. Betul. La ilaha illallah, ayo terus. Ya. Terus udah selesai misalkan doa ya Allah, ya ampuni segala kesalahan. Nah. Kalau masalah doa kan nggak masalah, namanya juga doa kan. Namanya doa. Nah, pokok jangan sampai amal kita ditukar. Tapi Tadi tidak teh. ada maksud amal kita itu ditukar ke sana. Nah, itu iroda. Tidak ada irodah diri sendiri. Ya. Ini yang susah. Kok semakin proses. jauh jadi orang ya? Itu. Jadi supaya jadi orang itu jangan merasa kita orang. Tadi teh Nan, susah amat apa? Tadi teh yang ngomong nak. Jadi kalau ada seorang guru mengatakan iblis dia, nggak salah-salah amat. Itu teh salah. Jangan sifatnya gitu, Ji. Ngapain nggak harus ini ya, memang kondisinya seperti itu. Nah. Imam kita itu, Tuhan kita itu ternyata bukan Allah. Nah, nafsu goreng. Nah, ketika begitu kan harus syukur, harus introspeksi Harus malah. introspeksi. Nah, lanjut. Wih. Jadi kalau sudah jadi hambanya Allah, kita ngenahan. Dikhidmain, dibantuin, dunia itu membantu kita. Bukan kita yang ngejar-ngejar dunia, kita malah dikejar-kejar sama dunia. Ya karena li'annaha bi'ajma'iha tabi'atun li rabbiha muwaffiqatun lahu idh huwa khaliqu. Oke, lanjut udah tadi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tidaklah dari segala sesuatu kecuali dia bertasbih untuk memuji Allah, tetapi kalian tidak mengerti Ya untuk tasbih mereka. untuk mempanakan hawa nafsu itu kira-kira cara yang paling mudah. Lanjut. Ma, Untuk mempermudah gitu kan. Perjalanan untuk mempermudah kita sampai kepada Allah dan mentiadakan irodah diri itu kira-kira apa ya? gampang Kiai. Itu minta tolong baik ke Allah. Saya mah nggak mampu ya Allah untuk menghilangkan itu. Biar Allah saja yang menghilangkan itu dari diri saya. Biarkan Engkau. Hanya Engkau yang mampu menghilangkan itu, maka hilangkan. Karena nafsu itu juga makhlukmu gitu. Betul. Makanya Tidak dari kita Allah curhat kepada Allah ya. Betul. Dari Allah untuk Allah. Ya Allah. Dengan hilangkan. Allah. Jadi kita kalau berdoa, ya Allah hilangkanlah nafsuku ya. Begitu. Hilangkanlah nafsu dari diriku. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh dirimu ya Allah. Itu gampang kan? Tapi kan harus jadi itu, harus masuk dalam rasa kita, harus masuk dalam Iya. keyakinan kita kan. Kalau cuma untuk lisan mah gampang lisan. Ya, ya Allah hilangkan segala irodahku. Aku hanya yang ada dalam diriku adalah irodahku. Jangan dia menjadi musuh, menjadi penghalang antara diriku dan dirimu ya Allah. Betul. Dan oleh itu hanya bisa dilakukan oleh Engkau, dan saya sebagai hamba yang lemah tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Zikir nggak mampu kecuali oleh Engkau. Jadi dikembalikan lagi ke Allah Ta'ala. Dikembalikan ke Allah Ta'ala. Sehingga dari situlah, berarti kan kita ngerasa nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Otomatis karena kita nggak apa-apa. Sementara ada yang maha mampu, kenapa kita nggak serahkan aja ke maha yang mampu? Dalam hitungan detik ataupun menit. Ya. Bisa. Nah itu maksud saya. Natijahnya itu kan. Kalau kita mengikuti rangkaian akademis kayak gini, lanjut.
Kapan kita jadi manusianya gitu? Kapan kita bisa berinteraksi dengan Allah? Gitu kan? Kalau upaya ini sudah kontinu. Sementara yang ada dalam diri kita ketika berzikir pun saya menebus hawa nafsu saya. Nah, masih ada tujuan. Ditukar, ada tukaran. Apa? Transaksi ada lah transaksi seakan-akan. gitu. Saya beli rokok nih, harganya berapa? Oh, harganya 21.000, ini saya bayar. Aduh, ada transaksi. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Menghilangkan irodah kan? Sementara asal juga dari Allah, Allah yang buat makhluk itu ada dalam diri kita, tapi dia menjadi penghalang. Berarti hanya Allah yang mampu menghilangkan itu. Betul lah. Ya. Maka akademisinya harus berarti kalau akademisinya aja harus ditulis seperti itu, berarti ya, mohon maaf, ada ketidakmampuan Allah, maaf, takut kita lagi ini untuk menghilangkan itu. Ini kan syariat ya. Ya. Syariat, upayanya harus begini gitu. Anita, seperti yang kemarin itu, bukti keseriusan kita, ya, bahwa kita memang benar-benar minta tolong ke Allah Ta'ala, benar-benar butuh ditolong oleh Allah Ta'ala, supaya hawa nafsu kita gini, pembuktiannya ya ini, 1, 2, 3, 4. Ya, Gitu. agar jangan jadi penghalang. Betul. Gitu. Kalau cuma doa ya Allah ya, hilangkan nafsu saya gini olehmu, nggak nanti. Kamu bukan orang yang serius. Berarti gitu. ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah itu tidak serius. Betul. Jadi maksud saya gini, ini jalan sangat susah kita tempuh. Tapi asal muasalnya juga dari Allah. Betul. Makanya Allah lah zat yang maha bisa menghilangkan, ya, agar hijab yang ada di dalam diri kita ini tidak terhalang oleh itu. Jadi kalau itu loswat aja ya. Loswat. Dikir aja. Dikir aja. Berdoa aja. Berdoa aja. Cuman ya tadi dalam dirinya jangan sampai ada tukar menukar. Tapi jangan sampai dijadikan sebagai Allah ini leasing. Benar. Ya kan ini makom ta'lim. Jadi kita sedikit agak liar. Maksudnya untuk mengorek si diri. Lalu timbul sebuah natijah. Gitu. Kita pede dengan ya. Kita akui dengan berbagai kelemahannya Ya, dalam pasti. Jadi tetap kan nanti ujung-ujungnya itu ada pada la haula wala quwata illa billah. Tetap nggak ada daya, nggak ada kekuatan dalam diri kita ini, sehingga mau apa lagi kalau nggak menyerahkan semuanya ke Allah Ta'ala. Ya, tapi dengan bukti, dengan bukti, nah ada pembuktian, ada keseriusan dan seterusnya. Kalau misalkan kita mau jalan nih ke mana? Ke Bandung. Wah, udah jalan biasa, capek. Ya udah masuk tol juga macet sekarang. Nah, eta. Ya. Akhirnya bukan berarti tidak ada jalan yang lain kan untuk sampai ke Jakarta dalam hitungan beberapa jam. Gitu kan. Jalan biasa ya begini resiko. Jalan tol juga sama. Ya, jalan pesawat. Helikopter lah. Oke, lanjut. Oke. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.